Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan lagi kajian kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita di pembahasan kita kali ini akan mengkaji terkait dengan salat witir. Kata beliau rahimahullah, babul witr, bab al-witr, bisa juga di fathah wawunya, babul watr. Jadi boleh dikatakan witr, boleh dikatakan watr. Jadi boleh wat, walaupun kita asing ini ya, karena kita sering dengarnya apa? Witir. Iya, kita sering dengarnya witir. Tapi dalam bahasa Arabnya boleh dibaca fathah huruf wawunya, watr. Iya, boleh. Witir itu bermakna al-fardu. Witir itu bermakna al-fardu, ganjil. Kalau terkait dengan sholatul witir, itu sholat yang dilaksanakan dengan rakaat ganjil. Apakah dilakukan dengan 1 rakaat? 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat, paling tinggi Nabi lakukan. Ya. Kapan kita lakukan dengan ganjil? Namanya witir. Namanya witir. Jadi witir ini bukan satu. Bukan. Dan maknanya adalah ganjil. Kalau kita lakukan dengan ganjil sekali lagi, maka kita istilahkan dengan istilah witir. Di dalam bab ini, penulis rahimallahu ta'ala itu hanya menyampaikan 3 hadits terkait dengannya. 3 hadits, artinya bab ini adalah bab yang pendek. Iya, bab yang pendek. Dalam 3 hadits ini, beliau akan menjelaskan hukum seputar solat witir. Kata beliau rahimahullah, di hadits pertama di bab witir, An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbar. Ma tara fi salatil lail? Qala matna. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla wahidatan wa autarat lahu ma shalla. Wa innahu kana yaqul ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Ini hadits pertama. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ada seorang bertanya kepada Rasulullah ketika itu Nabi sedang di atas mimbar. Biasa Nabi kalau menyampaikan ceramah tidak harus lagi khutbah Jumat. Kalau beliau berceramah, beliau duduk di mimbar atau berdiri di mimbar. Karena kan Nabi tidak punya tempat untuk duduk di dalam masjidnya kecuali itu mimbar. Bahkan sebelumnya, sebelum ada mimbar, beliau berdiri bersandar kepada tongkatnya. Setelah itu dibuatlah mimbar dari kayu. Dibuatlah mimbar dari kayu. Maka kalau Nabi menyampaikan sesuatu, beliau duduk di atas mimbar atau berdiri di atas mimbar. Bahkan Nabi pernah sholat di atas mimbar. Untuk mengajarkan sahabat bagaimana sholat. Nah, sekarang ada Nabi sedang di atas mimbar. Datang seorang bertanya kepada Nabi SAW. Dia berkata, Ma tara fi sholatil lail? Itu pertanyaannya.
Bagaimana menurut pendapat engkau ya Rasulullah tentang sholat malam? Artinya dia bertanya tentang sholat malam. Maka Nabi berkata, sholatul laili matna-matna. Sholat malam itu dilakukan dua-dua. Ini cara dalam sholat malam. Kalau kita melakukan sholat malam, misalnya mau melakukan 11 rakaat, misalnya nanti dengan witir, dua-dua kita lakukan, bukan langsung. Jadi sholat malam itu dua-dua. Dilakukan. Walaupun boleh langsung sekali 4. Sekali-sekali. Boleh itu langsung 4 rakaat sekaligus. Baru 4 rakaat sekaligus. Boleh. Tapi seringnya adalah dua-dua. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seperti itu. Kemudian Nabi lanjut. Fa'idha khosya ahadukumus subha sholla wahidatan. Apabila salah seorang dari kalian khawatir masuk waktu subuh, maka cukup dia sholat 1 rakaat. Berarti kalau kita lihat ini, 2. Kalau khawatir subuh, langsung saja 1. Langsung 1 rakaat. Fa'utarat lahum ma sholla. Maka itu telah mengganjilkan sholat yang dia kerjakan. Nabi juga bersabda, jadikan akhir sholat kalian pada malam hari adalah witir. Adalah witir. Ini hadits yang pertama dari yang beliau sampaikan. Dalam hadits pertama ini, pertama sangat jelas sholat witir itu disyariatkan. Dan itu disepakati oleh para ulama, tidak silih pendapat. Bahwa kita sebagai muslim, kita sebagai muslimah, disyariatkan sholat witir. Disunnahkan. Bahkan di sana, ada ulama yang berpendapat wajib. Itu sholat witir. Walaupun pendapat yang benarnya, pendapat mayoritas, sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Karena tidak ada kewajiban sholat kecuali 5 waktu. Tidak ada sholat yang diwajibkan terhadap kita muslim dan muslimah kecuali 5 waktu. Dan witir dari hadits yang kita baca ini, di samping dia disyariatkan, ternyata boleh kita witir dengan 1 rakaat saja. Boleh. Witir itu tidak harus kita lakukan 3. Sebagian orang kan kadang menganggap bahwa witir harus 3. Itu tentunya pandangan yang keliru. Witir itu boleh 1. Misalnya setelah sholat isya, kita mau awalkan witir. Boleh hanya 1 rakaat. Kita salam, baru kita tidur misalnya. Boleh. Karena witir juga boleh dilakukan akhir malam. Dan boleh dilakukan awal malam. Boleh. Tinggal nanti, kalau kita sudah witir di awal malam, jangan witir di akhir malam. Karena tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Itu saja yang diperhatikan. Tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Tapi pembahasan kita di hadits pertama ini, witir itu boleh 1 rakaat. Itu intinya. Di samping hukum sholat witir itu sendiri. Disepakati akan disyariatkannya. Disepakati akan disyariatkannya sholat witir. Sampai ada yang mengatakan sholat witir itu adalah diwajibkan. Walaupun yang benarnya witir itu hukumnya adalah sunnah. Witir itu hukumnya adalah sunnah. Dengan dalil hadits yang ada di hadapan kita ini. Nabi mengatakan kepada orang ini, sholat malam itu 2-2. Kalau khawatir waktu subuh,
maka sholat 1 rakaat. Dan riwayat yang kedua itu, Nabi berkata, jadikan akhir sholatmu ganjil. Sehingga menutup sholat dengan sholat witir. Menutup sholat dengan sholat witir. Ini hadits yang pertama. Hadits kedua, kata beliau, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, min kulli laili autara Rasulullah. Masya Allah. Min awwalil lail wa awsatihi wa akhirihi fantaha witruhu ila sahar. Ini terkait dengan kapan sholat witir. Iya. Kapan awalnya? Kapan akhirnya? Ini sangat jelas sekali ini. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwa setiap malam Rasul mengerjakan sholat witir. Masya Allah. Dari sinilah kita pahami bahwa sholat witir itu dianjurkan setiap malam. Dari penukilan Aisyah inilah sebagian ulama menyatakan sholat witir itu wajib. Karena Nabi sholat witir setiap malam. Tapi yang benarnya kan ini penukilan perbuatan Nabi. Bukan perintah Nabi. Beda kalau Nabi bilang witirlah. Baru kita bilang wajib. Tapi ini Aisyah apa? Menukil apa? Perbuatan. Kalau yang dinukil perbuatan Nabi, Nabi lakukan. Bukan perintah. Berarti hukumnya sunnah. Iya, tapi faedahnya bagi kita. Nanti penukilan ini. Nabi witir setiap malam. Faedahnya bagi kita apa? Bahwa witir itu boleh dirutinkan. Karena Nabi witir setiap malam. Terus Aisyah memberikan ilmu kepada kita. Di awal malam. Di tengah malam. Di akhir malam. Dan Nabi berakhir dalam melaksanakan sholat witir itu adalah di waktu sahur. Di waktu sahur. Kelanjutan dari hadits Aisyah ini, kita tahu terkait dengan waktu witir. Kita tahu terkait dengan waktu witir. Ternyata waktu witir itu panjang. Mulai dari awal malam setelah sholat isya. Hingga akhir malam sebelum waktu subuh. Waktu sahur itu sebelum adzan subuh. Itu waktunya. Dan dari penukilan Aisyah juga ini kita dapat faedah. Ternyata Nabi lakukan witir itu kadang awal malam, kadang tengah malam, kadang akhir malam. Jadi witir itu boleh dilakukan. Beda sholat malam. Sholat malam yang sholat dua-dua. Sholat dua-dua. Itu juga bebas. Kalau kita tahajud berarti akhir malam. Setelah bangun tidur. Ya. Kalau kita lakukan sebelum bangun tidur. Sholat malam biasa. Ya. Boleh. Yang berarti dua-dua. Witirnya bebas posisinya. Boleh diawalkan di awal malam. Boleh tengah malam. Boleh di akhir malam. Dibolehkan. Iya. Dibolehkan. Terkait dengan waktunya. Iya. Dan ini disepakati berdasarkan penukilan para ulama. Seperti Imam Ibn Abdul Bar, Ibn Mundir, Ibn Hazm, Ibn Rushd, semuanya menukil kesepakatan bahwa witir itu boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Sebagian orang di sana ada yang berpendapat witir itu harus di akhir malam kalau kita mau sholat tahajud. Itu tentunya pendapat yang salah. Menyelisih kesepakatan. Ulama tidak ada silang pendapat bahwa witir itu waktunya dari setelah sholat isya sampai sebelum sholat subuh. Waktunya. Sehingga boleh dilakukan di awal. Ya.
boleh dilakukan di tengah, boleh dilakukan di akhir. Para ulama cuma membahas mana yang utama, begitu saja. Maka kalau kita membahas yang utama, itu tergantung keadaan. Kalau ada orang yakin akan bangun di akhir malam, utama diakhirkan. Tapi kalau ada orang tidak yakin akan bangun di akhir malam, utama diawalkan. Jangan kita bilang utama di akhir, tok begitu. Sehingga orang nanti akan bersedih. Oh kalau begitu saya akhirkan, saya tidur. Akhirnya dia tidur tidak bangun kecuali adzan subuh. Ada orang tidak bangun kecuali qomat. Kan begitu. Akhirnya dia tidak witir. Akhirnya dia bilang, kodo saja di... Gimana caranya? Kodo itu kalau tidak ada kesempatan tak. Nah kalau kita tahu bahwa kita akan ketiduran, kenapa kita tidak lakukan awal malam? Itu lebih utama. Daripada kita kodok. Karena saat kita kodok, tidak witir. Kan kalau kita ganti itu sholat witir setelah terbit fajar, itu wajib genap. Karena tidak ada lagi sholat witir kalau sudah terbit fajar. Tidak boleh lagi ganjil. Karena akhir sholat ganjil adalah sahur. Di hadits Aisyah tadi. Ya, di hadits Ibnu Umar. Akhir sholat ganjil itu adalah sahur. Tidak boleh kita sholat ganjil setelah terbit fajar. Sehingga kalau kita kodok, kita sholat genap. Kita melakukan sholat genap. Ini yang harus kita perhatikan. Iya, ini yang harus kita perhatikan. Ini yang dikatakan oleh para ulama kita terkait dengan sholat ini. Makanya kalau kita ragu saja bisa bangun atau tidak di akhir malam, witir saja. Iya, witir saja. Ini yang harus kita perhatikan. Dan kita tentunya tahu sendiri semua kadar diri kita. Jangan ambil resiko sementara kita tahu kadar diri kita. Kita ini tahu tentang diri kita, bisa bangun di akhir atau tidak. Iya, semua kita masing-masing mengetahui, tahu kadar diri kita. Dan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan rahmati adalah orang yang tahu kadar dirinya. Orang yang tahu kadar diri. Iya. Kemudian di antara yang disinggung juga di hadits ini, terkait dengan sholat witir, tadi dikatakan ganjil. Dikatakan ganjil. Iya, dan paling rendahnya dari ganjil adalah 1, seperti di hadits Ibnu Umar. Dan itu kata para ulama paling sedikitnya. Paling sedikitnya dari sholat witir adalah 1 rakaat. Iya, adalah 1 rakaat. Dan berapa paling banyaknya? Kata para ulama kita lihat kepada yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu paling sering melakukan sholat malam 11. Terkadang 13. Nabi paling sering 11. Iya. Dan kadang 13. Itu Nabi. Maka dari sini kata para ulama rahimahumullahu ta'ala, witir terpanjang adalah 13. Terpendeknya 1. Dan boleh antara itu. Boleh antara itu. Artinya boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Dibolehkan. Dibolehkan. Iya. Ini dari pendapat mayoritas sahabat
tabi'in, dan orang-orang setelah mereka. Orang-orang setelah mereka. Iya, di sana ada yang berpendapat tidak boleh witir kecuali dengan 3. Tidak boleh witir kecuali dengan 3. Artinya harus 3 paling sedikit. Tapi itu pendapat lemah sekali. Karena bertentangan dengan hadis ini Bukhari Muslim. Nabi bilang witirlah dengan 1. Witirlah dengan 1. Iya. Kalau khawatir masuk waktu apa? Subuh. Tidak diragukan, ini pendapat tidak benar. Tidak kuat. Yang benarnya adalah paling sedikit 1, paling tinggi 13. Paling sedikit 1 dan paling tinggi 13. Walaupun paling sering 11. Artinya kita kalau tambah dengan sholat malam, dan kalau kita niat witir 1, berarti kita harus lakukan begini. Kalau 11 ya, berarti kita harus lakukan 2, 2, 2, 2, 2 sampai 5 kali. Baru 1. Itu kalau kita mau lakukan 11. Kalau kita mau witir dengan 3, berarti 2, 2, 2, 2, 4 kali. Baru 3. Kalau kita mau witir dengan 5, berarti 2, 2, 2. 3 kali saja. Baru 5 sekaligus. Kalau kita mau witir dengan 7, berarti 2, 2. Baru 7. Kalau kita mau witir dengan 9, berarti 2. Baru langsung 9. Begitu cara pelaksanaannya. Jadi tergantung. Jadi itu sholat malam dan witir. Tidak dipisahkan rakaatnya. Sholat malam dan witir tidak dipisahkan rakaatnya. Karena Nabi tidak pernah lebih dalam sholat malam dengan witirnya. Tidak lebih dari 11. Paling sering. Kadang 13. Berarti kalau witirnya 1. Berarti ada 10 yang 22. Kan begitu. Kalau witirnya 3. Berarti ada 8 yang 22. Kalau witirnya 5. Berarti ada berapa yang 22? Ada 6. Kalau witirnya 7. Berarti ada 4 yang 22. Kalau witirnya 9. Berarti ada berapa? Hah? Ada? 1 rakaat saja 2. 1 saja yang 2. Kan begitu. Kalau witirnya 11. Ya sudah. Langsung gas dari awal sampai akhir. Begitu. Dan itu jarang kita dapatkan di Indonesia ya. Jarang orang melakukannya karena tidak tahu. Kalau di luar kita dapat. Seperti di Yaman. Mereka seling-seling lakukan itu. Jadi kadang kita berdiri dari awal. Iya. Rakaat pertama 2. Rakaat kedua 2. Setelah itu, setelah istirahat 4 rakaat kan istirahat. Setelah itu ternyata langsung sampai witir 7. Jadi kita kira, oh ya ringan ini 2 salam. Masalahnya bacanya panjang. Iya, saya pernah dapat, oh ya 2 salam ini. Ternyata habis 2 bangkit. Sudah ini alamat kalau tuh sampai 7. Itu sudah ditahu itu. Karena memang kita diajarkan fikihnya kan seperti itu. Jadi itu 11. Dengan witir dan sholat malamnya. Jangan bilang hanya witir 11. Berarti sholat malamnya tetap 8. Enggak. Jadi itu hitungan Nabi yang dinukil oleh Aisyah itu. Nabi 11 sudah dengan witir. Dan sholat malamnya. Tahajudnya begitu. Walaupun kalau ada orang sholat malam lebih dari 13. Boleh juga. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah itu. Mereka berdalil dengan hadits awal. Sholat malam itu 2-2. Artinya Nabi tidak menentukan jumlah bilangannya. Makanya Umar berijtihad ketika Nabi meninggal. Dan para sahabat sholatnya mulai pendek bacaannya. Maka Umar mengatakan kalau bacaannya pendek berarti rakaatnya dipanjangkan. Diperbanyak. Maka di masanya Umar 21 atau 23. Karena sudah pendek. Kalau Nabi dulu panjang 1 rakaatnya. Panjang 1 rakaatnya. Ini terkait dengan sholat malam dan sekaligus witirnya. Jadi perlu kita perhatikan jumlah witir itu tidak menambah jumlah sholat malam. Itu sudah terhitung komplit dengan sholat malamnya.
terhitung komplit dengan sholat malamnya. Jadi kalau kita berniat witir dengan 1, berarti ada 10 rakaat dua-dua. Begitu cara pelaksanaannya. Jadi 2, 2, 2, begitu. Baru nanti pokoknya sampai 10 rakaat dua-dua terus baru 1. Kalau kita witir dengan 3 sekaligus berarti sholat malamnya ada 8 rakaat yang dua-dua. Kalau kita niat witir 5 berarti sholat malamnya ada 4, ya kan? Rakaat yang dua-dua. Kalau witir dengan 7 berarti ada 2 rakaat, yang duanya. Iya, ada 1 rakaat, kemudian bangkit, kemudian tahiyat setelahnya nanti. Baru witir. Iya. 9 seperti itu. Ya, 2 rakaat dulu baru 9. Kalau 11 langsung, tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat. Tidak ada tasyahud. Jadi keunikannya itu witir tadi itu tidak ada tasyahud tengah. Kecuali para ulama menukil untuk yang 11 itu boleh tasyahud awal di 10. Jadi tasyahud awalnya itu di sebelum akhir. Iya, di 10. Jadi tidak ada setiap 4 rakaat atau 2 rakaat kita tasyahud. Tidak ada. Pokoknya langsung berdiri. Langsung berdiri. 5 tidak ada tasyahud awal. 3 tidak ada tasyahud awal. 7 tidak ada tasyahud awal. 9 baru ada para ulama menukil. Ada tasyahud awalnya. Di rakaat ke-8 baru berdiri lanjut 9. 11 ada di 10. Tasyahud awal baru lanjut ke 11. 13 juga seperti itu. 13 juga seperti itu. Ini yang dinukil terkait dengan pelaksanaannya. Kemudian inilah penukilan terakhir dari Aisyah. Hadis berikutnya hadis ketiga yang menunjukkan tadi yang kita sebutkan bahwa Nabi kadang melakukan witir dengan yang saya katakan tadi. Kata beliau an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli minal lail 13 rakaatan. Ini tadi yang 13 rakaat. Yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Masyaallah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam sebanyak 13 rakaat. Ini yang saya katakan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang melaksanakan salat itu berapa? 13 rakaat. Dan beliau witir dari 13 tadi. Beliau witir dari 13 tadi pada 5 terakhir. Dan di 5 itu beliau tidak duduk sedikit pun kecuali pada akhirnya. Masya Allah. Artinya tidak ada tasyahud awal, Pak. Tidak ada tasyahud awal. Ini sangat jelas yang menunjukkan apa yang kita katakan tadi. Bahwa sholat witir itu hitungan jumlah rakaatnya adalah digabung dengan sholat malam. Kemudian boleh 13. Kemudian boleh witir dengan 5. Dan ini kita sudah terangkan tadi. Ini kita sudah terangkan yang kita sebutkan tadi. Kemudian dengan ini selesai hadis tentang witir. Karena bab ini beliau tidak akan ulang lagi. Maka kita singgung sedikit hal-hal yang perlu dilakukan. Yang perlu disinggung pada sholat witir. Yaitu yang pertama. Dikir setelah sholat witir. Karena tidak ada di sini. Karena tidak akan lewat lagi. Maka kita sampaikan. Setelah sholat witir. Kita dianjurkan membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus,
Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Kenapa tidak ada di buku ini, di Umdatul Ahkam? Karena bukan riwayat Bukhari Muslim. Karena penulis kan mempersyaratkan. Yang belum sebutkan di sini apa? Bukhari Muslim. Tidak ada di luar Bukhari Muslim. Ini penting untuk diingatkan. Jadi kalau kita sudah witir, selesai, apakah itu 1 rakaat atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11, maka kita disunahkan untuk membaca dzikir setelah selesai witir. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Iya, ini disunahkan. Kemudian disunahkan bagi kita ketika 3 rakaat terakhir dalam sholat witir. Pokoknya berapapun kita mau witir ini. Iya, apakah kita mau 1 atau nanti 3 atau nanti 5, 7. Di 3 rakaat terakhir itu disunahkan membaca surat ya Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Di rakaat terakhir Al-Ikhlas, sebelum terakhir Al-Kafirun, dan sebelumnya lagi adalah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini datang haditsnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman ibn Abza, bahwa Nabi membaca di 3 rakaat terakhir. Rakaat pertamanya Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat keduanya Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiganya maka belum membaca Qul huwallahu ahad. Belum membaca Qul huwallahu ahad. Ini yang di luar daripada Bukhari Muslim, sehingga beliau tidak menyinggungnya. Beliau tidak menyinggungnya. Nah, ini selesai terkait dengan pembahasan witir. Setelah itu kita masuk, dan ini sudah menjadi penutup pembahasan sholat 5 waktu. Ya, dzikir setelah sholat. Setelah itu, setelah pembahasan dzikir setelah sholat, maka kita akan masuk sudah masalah jamak di safar, ya, dan sholat-sholat sunnah yang lain, seperti sholat gerhana, sholat ya meminta hujan, itu nanti akan didapatkan setelahnya. Nah, kita selesaikan dulu terkait dengan sholat 5 waktu ini, yaitu kita masuk setelahnya masalah dzikir setelah sholat. Kata beliau rahimahullah, babu dzikri akibas sholah, bab dzikir setelah sholat 5 waktu. Kata beliau, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ini pembahasan muda alhamdulillah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, anna rab as-saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah mengangkat suara dengan berzikir ketika manusia selesai sholat dari 5 waktu, sholat fardu, itu terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, kuntu a'lamun insarafu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhum. Kata Ibn Abbas, saya mengetahui kalau mereka sudah selesai dari sholat dengan mendengarnya. Dalam lafaz dikatakan, ma kunna na'rifun qida'a sholati Rasulillah. Kami tidak mengetahui selesainya sholatnya Rasulullah illa bitakbir, kecuali dengan takbir. Dari hadits ini kita bisa pahami bahwa disyariatkan dzikir setelah sholat 5 waktu. Karena Ibn Abbas bilang, kami tahu sholat Nabi sudah selesai kalau mendengar suara takbir, suara dzikir. Iya, dari hadits ini pula yang dipakai oleh para ulama, bahwa ketika kita sudah salam, kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang dipakai. Ini hadits yang dipakai. Walaupun sebagian ulama mengatakan
itu bukan khusus takbir. Maksudnya Ibnu Abbas menukil dzikir setelah sholat. Di antara dzikir setelah sholat ada takbir. Itu maksudnya takbir yang 33 itu. Ada juga yang kompromikan seperti itu. Dan semuanya ada benarnya. Jadi bagi yang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak masalah. Tidak masalah. Bagi yang memasukkan takbir yang diinginkan oleh Ibnu Abbas adalah dari teman dia subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, juga tidak salah. Karena dalam sebagian riwayat, Nabi SAW kalau selesai dari sholat belum beristighfar 3 kali. Itu komprominya. Sementara Ibnu Abbas mengatakan takbir. Di hadis lain, istighfar. Maka dikompromikan. Yang diinginkan dengan Allahu Akbar adalah yang masuk dalam 33 kali tadi. Adapun hadis yang mengatakan istighfar adalah sesuai dengan yang dinaskan. Salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima atoita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah sekali. Dengan itu jadinya 100. Dari sini kita dapat faedah bahwa Nabi itu ketika berzikir kadang beliau jaharkan. Sebagian lafaz zikirnya, tidak semuanya. Tidak semuanya beliau lafaz jaharkan. Sebagian lafaz zikirnya. Sebagian lafaz zikirnya. Iya, dengan nas pendalilan dari Ibnu Abbas ini. Kenapa kita katakan jahar sebagian? Tidak jahar semua. Karena pernah juga sahabat menjaharkan semuanya. Nabi tegur. Di hadis tadi, Ibnu Abbas bilang, kami mengetahui selesai sholat kalau mendengar takbirnya sahabat. Iya, di sebagian lafaz Nabi larang sahabat menyeraskan suara. Kata Nabi dalam hadits beliau, innakum la tad'una asam wala ghaiba. Ketika belum mendengar para sahabat bertakbir keras, kata Nabi, kalian tidak berdoa kepada yang tuli. Kalian tidak berdoa kepada yang ghaib. Iya, artinya jangan terlalu keras, kata Nabi, irba'u ala anfusikum. Pelan-pelan. Dari sinilah dikompromikan dua hadis tadi. Bahwa kita dzikir itu dengan suara kecil. Dan boleh menjaharkan sebagian. Dikompromikan itu supaya tidak ada yang saling dibatalkan hadisnya. Hadisnya kita tidak saling batalkan. Tapi kita kompromikan. Karena ada dua penukilan. Ada penukilan Nabi jaharkan. Ada penukilan Nabi larang jaharkan. Sehingga dikompromikan. Cara komprominya, jahar pada hal-hal yang kadang-kadang. Dan kita sirkan pada yang lain. Sirkan pada yang lain. Ini terkait dengan itu. Iya. Kemudian hadis berikutnya. Ini mulai masuk dalam yang Nabi baca. Mulai masuk di yang Nabi baca. Kata beliau di hadis berikutnya, Warrat maulal Mughirah bin Syu'bah. Dari Warrat maulanya Mughirah bin Syu'bah. Ya. Qala beliau berkata, amla alayal Mughirah bin Syu'bah. Ini dulu ya, Masya Allah. Ini Warrat ini adalah juru tulisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau berkata, Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah mengimlakan, mendiktekan kepadaku. Min kitabin katabahu ila Muawiyah. Dari sebuah tulisan yang beliau tulis untuk dikirim ke Muawiyah. Kalau belum mendiktekan, ana Nabi SAW yaqulu fi duburi kulli shalah maktubah, Masya Allah. Nabi SAW biasa membaca setelah sholat 5 waktu. Ini dulu Pak, sahabat, Masya Allah.
saling mengingatkan terhadap apa yang Nabi lakukan. Apa yang Nabi baca setelah sholat. Yang ditulisannya, Nabi baca, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ata, wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Masya Allah. Mughirah berkata, menuliskan, mengirimkan surat. Jadi surat isinya hadits. Nabi baca setelah salat 5 waktu. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk. Miliknya kerajaan. Karena kan Muawiyah waktu itu jadi raja. Iya, miliknya kerajaan. Walahul hamdu, hanya miliknya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha mampu atas segala sesuatu. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa menahan apa yang engkau berikan. Ini juga zikir bagus dibaca karena akan menyadarkan kita apa yang kita dapat itu ternyata pemberian dari Allah. Dan apa yang kita tidak dapat ternyata Allah yang menahannya. Bukan orang lain. Jangan sampai kita bilang ini tertahan rezekiku ini gara-gara si fulan. Tidak. Iya. Ini zikir. Ini yang paling disebutkan waktu corona. Banyak orang bilang tertahan rezekiku ini karena corona. Bukan. Allah yang tahan rezekimu. Iya, buktinya ada di sana orang karena corona lancar rezekinya. Jual online. Pemasukannya banyak. Berarti bukan Allah yang menahanmu. Tapi bukan corona yang menahan. Tapi memang Allah. Ini hadits yang disebutkan. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan yang engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ata. Tidak ada yang bisa memberi terhadap yang engkau tahan. Jadi kalau Allah tahan, tidak ada yang bisa memberi. Ini pengajaran Nabi yang dibaca setiap solat. Baca ini setiap solat dan kita akan sadar itu. Tidak ada yang bisa memberi yang kau tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada sama sekali pemilik kekayaan yang bisa memberikan manfaat darimu. Jadi yang kaya yang bisa memberikan manfaat adalah hanya Allah saja. Orang kaya kenapa bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Ketika Allah yang memberikan. Jadi bukan dia berdiri sendiri. Murni Allah. Di samping maknanya bagus. Ini dzikir paling sahih. Yang dibaca setelah sholat. Jadi setelah beristighfar 3 kali. Ini kita baca. Dan boleh didahulukan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tidak apa-apa. Karena istighfar 3 kali. Pasangannya Allahumma antas salam. Wa minka salam, karena aturan zikir tidak ada aturan paten, Pak. Ini dulu baru ini. Enggak, boleh kita tukar-tukar. Yang penting jangan tukar pasangannya. Iya kan? Kita enggak boleh tukar pasangan kita kan. Padahal perkara dunia. Apalagi hadis. Jadi gini, pasangannya istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minka salam. Jadi kalau kita beristighfar 3 kali. Kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Baru nanti kita baca yang setelahnya. Hadis ada sebentar riwayat lagi. Iya. Wafi labdin, kita selesaikan dulu dalam lafaz ini. Wafi labdin, sebenarnya ini biar dihapus, tidak apa-apa. Karena tidak ada kaitan lagi dengan dzikir. Wafi labdin, dan dalam lafaz, kana yanha an kila wa qol. Nabi biasa melarang dari kila wa qol. Ini kan suratnya Mughirah. Suratnya Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah. Adalah Nabi melarang dari kila wa qol. Dikatakan dan menyatakan. Gosip. Iya, si fulan bilang gitu. Si fulan dikatakan begini. Kita juga bilang begitu. Dikatakan si fulan telah begini. Si fulan berkata begini. Tidak boleh. Takut dulu.
Kita harus menukil ucapan, tidak boleh digosip. Kemudian wa idha'atil mal, Nabi melarang untuk menelantarkan harta. Tidak boleh kita telantarkan harta di perkara yang tidak ada manfaatnya. Wa kathratus su'al, dan Nabi melarang dari sering meminta-minta. Yang orang jadikan meminta-minta itu kerjaannya. Tidak boleh. Iya. Karena Nabi mengatakan tidak halal bagi kamu meminta-minta. Kecuali kamu punya banyak tanggungan. Atau kamu punya tadi usaha kemudian bangkrut. Atau kena musibah langit. Jadi ada 3 keadaan boleh kita minta ke orang. 3 keadaan. Kita punya usaha bangkrut. Tidak apa-apa kita minta ke orang. Darurat. Iya, tiba-tiba bangkrut. Atau kita punya pertanian, peternakan, tiba-tiba kena musibah alam. Boleh kita minta. Seperti waktu di Palu kemarin. Nah, apa kemarin terjadi? Tsunami, gempa. Boleh kita minta ke orang. Darurat. Darurat. Tapi jangan lanjut setelah tsunami. Kan begitu. Kalau sudah bagus kehidupan, tidak boleh dilanjut. Ya, terus boleh kita minta ke orang kalau kita memiliki banyak tanggungan. Iya, boleh, tidak apa-apa. Kalau kita punya banyak tanggungan, banyak orang bergantung pada kita. Boleh kita minta bantuan ke orang. Itu tidak masuk dalam yang tercela. Tidak masuk. Misalnya Abu Lu'lu, santrinya banyak. Baik, intip rekening sedikit sudah tidak ada ini. Boleh dia WA. Iya, Abu Anas, adakah? Pinjam dulu 100. Misalnya. Boleh, tidak apa-apa. Halal. Mubah. Karena memang dia sendiri punya kecukupan. Dia punya kecukupan. Tapi tanggungannya ini. Yang membuat boleh dia minta. Boleh dia meminta. Halal. Dibolehkan hal tersebut. Kalau kita punya tanggungan banyak. Banyak orang berharap di kita. Dibolehkan. Ini 3 yang dikatakan oleh Nabi. Halal meminta. Adapun selain itu. Di sini dilarang. Dilarang. Kathratis su'al. Sering meminta-minta. Dilarang. Wa kana yanha an uquqil ummahat. Nabi juga melarang. Ini semua surat Mughirah ya. Ibn Syu'bah. Nabi juga melarang dari durhaka kepada ibu. Wa'dil banat. Nabi melarang untuk mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Waman in wahat. Nabi juga melarang kita sebagai muslim ya dari man in wahat. Tidak suka memberi tapi suka meminta. Dia kalau pergi tidak suka bawa oleh-oleh. Contoh itu. Tapi kalau orang pergi jangan lupa oleh-oleh. Ini masalah. Ternyata itu perkara yang terlarang. Iya. Ternyata ada sebagai orang begitu. Kalau dia pergi, diam-diam. Supaya tidak diminta oleh-oleh. Iya. Kalau ada orang pergi, langsung pesan. Oleh-oleh ya. Tidak boleh. Ini ternyata yang dilarang oleh Nabi. Man in ya wahat. Tidak suka keluarkan punyanya. Tapi suka hat. Kemari punyamu. Iya. Ini masuk juga dalam. Ini luas ya, luas. Dalam timbangan juga begitu. Dalam berdagang juga begitu. Ini Nabi larang. Kan ada orang kalau dia menimbang. Dia tidak tambah. Tapi kalau dia belanja. Tambah. Ini ternyata Nabi larang. Kan kita begitu. Kalau kita yang menjual. Pas-pas. Tapi kalau kita membeli. Banyak orang begitu kan. Kalau dia jual sayur. Dia pergi beli sayurnya dia suruh tambah. Tapi saat dia jual. Tidak ada tambah. Mahal cemangi. Mahal daun kelor. Pokoknya. Ternyata ini hal yang dilarang dalam syariat. Kalau kita suka minta tambah. Harus suka juga tambah orang. Iya. Supaya tidak masuk dalam larangan. Supaya tidak masuk dalam larangan. Kalau kita tidak suka tambah. Maka jangan minta tambah. Diam saja. Beli saya berapa anuta ini. Kalau ditakarkan itu. Sudah diam saja bayar. Kalau kita tidak suka. Kalau kita tidak suka. Ini kandungan lain. Walaupun menjadi inti pembahasan kita adalah. Dzikir tadi. Disyariatkan bagi kita untuk membaca.
La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atoita. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Wa la yanfa'u dal jadd minkal jadd. Iya. Berikutnya lagi. Dzikir juga. Dan ini tentunya kita sudah hafal semua ini. Kalau yang ini. Iya. Kita sudah hafal semua ini. Kalau yang setelahnya ini. Kata beliau. An Sumay. Maula Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Dari Sumay, maulanya Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. An Abi Saleh As-Samman, dari Abu Saleh As-Samman, an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah. Beliau nukil hampir dengan sanad penuh. Iya, di Bukhari Muslim. Kalau beliau berkata, yaitu Abu Hurairah, beliau bercerita, Anna fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir dari muhajirin. Kita tahu kan keadaan orang-orang muhajirin, sebagaimana yang kita dengar di sirah. Mereka keluar dari Mekah tanpa bawa apapun. Maka kebanyakan orang muhajirin fakir. Lihat tabirnya fakir. Keadaannya yang dia punya tidak sesuai dengan kebutuhan. Pokoknya kehidupan sahabat waktu itu adalah di bawah daripada kebutuhannya. Kebutuhannya 500.000, dia punya kurang dari itu. Dari sinilah kita bisa pahami kalau kita susah, masih ada yang lebih susah dari kita. Muhajirin. Muhajirin. Ini cerita dari Abu Hurairah. Fuqara, orang-orang fakir dari muhajirin. Atau Rasulullah SAW faqalu. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad dhahaba ahlud duthur bid-darajatil ula wan na'imil mukim. Orang-orang yang memiliki harta telah mendahului kami dengan derajat yang tinggi, nikmat yang mukim. Qala, kata Nabi, wa madak, apa itu? Kenapa kalian bisa ngomong begitu? Bahwa orang-orang punya harta telah mendahului kalian. Qalu, kata mereka, yusallun kama nusalli. Mereka solat seperti kami solat. Jadi kan miskin kaya waktu itu solat semuanya. Wa yasumun kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana kami puasa juga. Wa yatasaddaqun, ini yang masalah di sini. Wa yatasaddaqun wala natasaddaq. Mereka orang kaya bersedekah, kami tidak. Iya. Ini bukan mereka mengeluhkan kemiskinannya. Bukan. Tapi mereka cemburu. Orang kaya bisa bersedekah, kami tidak. Mereka terima kemiskinannya, tapi mereka bersedih karena tidak bisa beramal. Orang kaya bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Wa ya'tikun wala nu'tik. Wa yu'tikun wala nu'tik. Mereka bebaskan budak dengan harta yang mereka punya. Kami tidak bisa. Ya. Faqala Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada mereka. Untuk menghiburnya. Supaya tidak bersedih. Iya. Afala u'allimukum syai'an tudriku nabihi man sabakakum. Maukah kalian saya ajarkan kepada kalian sesuatu. Yang kalian akan mendapati. Orang yang telah mendahului kalian. Kalian bisa bersaing. Wa tasbikuna man ba'dakum, dan kalian akan melombai orang yang nanti datang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum. Masya Allah. Ini utama sekali ternyata. Dan tidak akan ada seorang pun lebih utama dari kalian. Tidak ada seorang pun lebih utama dari kalian. Illa man sona'a mithla ma sona'tum. Kecuali yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Ini yang perlu kita ikuti. Kita tidak bisa mengikuti sedekahnya sahabat. Tapi bisa kita lakukan ini. Karena Nabi bilang, tidak akan ada orang yang bisa melebihi keutamaan kalian, kecuali yang melakukan seperti itu. Iya. Maka, kata para sahabat, dengan senang hati, qalu,
Bala ya Rasulullah. Kami mau wahai Rasulullah. Ajarkan kepada kami. Apa yang bisa kami lakukan? Qala, kata Nabi, tusabbihun wa tukabbirun wa tuhammidun dubura kulli salatin salasan wa salatina marrah. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setelah sholat 5 waktu masing-masing 33 kali. Itu kalau kalian mau dapat keutamaan. Kalian mengucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ini ternyata ucapan ini yang rutin kita ucapkan setiap sholat 5 waktu. Ternyata itu utama. Apalagi bagi kita yang tidak bisa bersedekah. Inilah yang bisa kita lakukan. Bertasbih 33 kali. Bertahmid 33 kali. Bertakbir 33 kali. Bahagia orang-orang muhajirin tadi. Masya Allah. Kata Abu Soleh. Qala Abu Soleh. Faraja fuqara'ul muhajirin. Kembali ahli orang-orang fakir muhajirin tadi. Faqalu. Ya, mereka kembali melakukan zikir itu. Tapi setelah itu. Mereka kembali lagi ke Rasulullah. Faqalu, mereka katakan. Sami'a ikhwanuna ahlul ambal bima fa'alna. Ini selesai masalah. Orang saudara-saudara kami yang punya harta. Wah, mendengarkan itu ucapanmu. Bah disyariatkan zikir setelah salat 5 waktu. 33 kali tasbih. Subhanallah. 33 kali tahmid. Alhamdulillah. 33 kali takbir. Allahu Akbar. Orang-orang kaya juga ternyata mendengar. Karena di sahabat, Pak. Satu orang yang mendengarkan kebaikan. Dia tidak kikir. Dia sampaikan ke orang. Teman-teman yang lain. Akhirnya sampai juga kepada kaya. Inilah. Datang kepada Nabi. Wahai Rasulullah. Mereka juga melakukan itu. Adakah lagi sesuatu yang bisa melombai mereka? Kata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Enggak bisa lagi. Mau dia? Kata Nabi, demikianlah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Itu jawaban terakhir itu. Jawaban terakhir. Dia mau dia apa lagi? Kalau orang kaya sudah dengar, dia lakukan juga. Ya sudah, itu keutamaan dari Allah sudah. Kamu ikhlas. Itu takdirmu itu. Iya, yang penting kamu jangan berhenti beramal. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Karena tidak semua orang diberikan harta. Tidak semua orang. Karena kalau kita semua ini diberikan harta, Allah yang bilang begitu, maka kita akan melampaui batas. Makanya tidak semua orang Pak dikasih harta. Karena kata Allah di Quran, lau basatallahu rizqa li ibadihi labagau. Allah sendiri pencipta kita yang bilang. Seandainya harta itu dilapangkan ke setiap orang, mereka akan melampaui batas. Nah, Allah yang bilang begitu. Bayangkan Maki, kalau semua kita punya mobil, tidak cukup ini parkiran Luqmanul Hakim. Ini SD. Tidak cukup. Iya kan? Iya. Lihat saja di lampu merah Pak, yang ribut klakson yang punya mobil. Bayangkan Maki, kalau tidak ada yang pakai motor, semua klakson. Masalah itu. Iya, makanya yang dikasih harta itu orang yang bisa mengelola harta. Makanya Nabi tidak bilang, sudah kamu cari harta saja. Tidak. Nabi berkata, itulah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi harta itu diberikan kepada yang Allah kehendaki. Kalau kita tidak dikasih, syukuri saja. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kan semua kita bisa masuk surga dengan apa yang kita punya. Dengan apa yang kita punya. Menjadi poin pembahasan kita adalah, menjadi inti pembahasan kita adalah, dalam hadis ini kita disyariatkan untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali. Ini poinnya. Dan faqala Sumai, berkata Sumai lagi lanjutannya, fahaddatu ba'da ahli hadzal hadits, maka saya pun sampaikan kepada keluargaku, sebagian keluargaku hadits ini, Masya Allah. Jadi
ketika kita mendengarkan kebaikan, kita sampaikan ke keluarga. Misalnya hari ini yang datang suami, sampaikan ke istrinya kalau tidak datang istrinya. Kalau yang hadir istri, sampaikan ke suaminya. Itu kebiasaan orang dulu, generasi terbaik. Mereka kalau mendengarkan ilmu, mereka saling menyampaikan. Mereka saling menyampaikan. Lihat ini, Sumai sampaikan kepada keluarganya hal itu. Faqala wahimta. Dia juga berkata, kamu salah. Ini saling meroja'ah namanya. Inna maqala tusabbihu thalatan wa thalatin. Kan tadi kan begini, Pak. Seakan-akan hadis tadi itu, jumlah dari 3 tadi itu 33. Kita paham mungkin? Karena langsung digabung itu. Digabung. Tasbih, takbir, tahmid 33 kali. Seakan-akan kita pahami berapa ini? Hanya 33 kali. Itu yang dipahami juga oleh Sumai. Ternyata bukan seperti itu. Kata keluarganya, kamu salah paham. Ya, yang benarnya adalah tusabbihu salatan wa talatin. Kamu bertasbih 33 kali. Ini keterangan lebih rincinya. Bertasbih 33 kali. Wa tahmadullah salatan wa talatin. Kamu mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa tukabbir salatan wa talatin. Kamu bertakbir 33 kali. Itu dia. Ya, farajatu ila Abi Saleh, maka saya pun kembali kepada Abu Saleh, gurunya. Fakultu lahu dalik, saya pun mengatakan itu kepadanya. Fa akhadha biyadi, maka dia memegang tanganku. Faqala Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tablughu min jami'ihin. Ya, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, sampai seluruh mereka itu sampai 33 kali. Sampai 33 kali. Artinya semua riwayat itu saling mendukung, saling menerangkan bahwa yang diinginkan adalah 99. 99. Kemudian digenapkan di riwayat yang lain, ditambah dalam hadits Abu Hurairah. Tapi kenapa belum tidak sebutkan? Karena Muslim. Kan belum syaratkan di ini adalah yang lafaz yang disepakati. Dalam riwayat Muslim dikatakan, ini untuk menggenapkannya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hada tamamul mi'ah. Ini menggenapkannya menjadi berapa? 100. Jadi 99 dengan 3 kali itu, ya, 33, kan jadinya 99. Genap 100 dalam riwayat Muslim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang menggenapkannya menjadi 100. Yang menggenapkannya menjadi 100. Selesai tentang zikir. Adapun hadis terakhir itu mungkin salah tempat. Dan seperti biasa memang penulis kadang salah letakkan hadis. Disebabkan karena belum memasukkan hadis di sini lewat hafalannya. Hadis terakhir kan Pak, dengan hal yang melalaikan. Iya, kita ikhwan perlu perhatikan itu. Itu tidak ada kaitannya dengan zikir. Tapi kita baca saja karena penulis telah sebutkan. Hadis terakhir dengan yang kita tutup pembahasan. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Nabi sholat dengan menggunakan khomisnya, pakaian gamisnya, dan beliau melihat sekilas tentang a'lamnya, motifnya, gambar-gambar yang ada di pakaiannya itu. Motifnya. Iya. Faqala, kata Nabi, falamman sarafa, tatkala beliau sudah selesai dari sholat, salam, beliau berkata, idhabu bi qamisi hada, bi qamisati hada, hadihi ila Abi Jaham, wa atuni bi ambijaniyati Abi Jaham, fa innaha alhatni anifan an solati. Ini penutupnya. Kata beliau setelah salam, pergilah bawa pakaianku ini ke Abu Jaham, yaitu penjual pakaian. Ya, bawalah pakaianku ini ke Abu Jaham dan bawakan saya tukarannya di pakaian Abu Jaham, yaitu ambijaniyah, ya,
untukku. Karena baru saja komisohku ini ya bergambar, yang bergambar tersebut melalaikanku dari sholatku. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan judul bab. Judul babnya adalah dzikir setelah sholat. Tapi penulis dimaafkan karena menulis buku ini dengan hafalannya. Dan hadits ini ada pun terkait dengan faedahnya. Kita di dalam sholat dianjurkan untuk menyingkirkan hal-hal yang membuat kita lalai. Dalam sholat dianjurkan bagi kita untuk menyingkirkan hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk. Ini pokok dan inti pendalilan dalam bab ini. Dengan ini selesai sholat 5 waktu dan dzikirnya. Setelahnya kita akan membahas bab-bab terkait dengan sholat-sholat yang lain. Sholat ketika safar seperti menjamaknya, ya. Kemudian setelah safar, beliau akan bahas juga qasar, beliau akan bahas sholat Jumat, ya, beliau akan bahas sholat Idul Fitri, Idul Adha, beliau akan bahas ya sholat gerhana, dan beliau akan bahas sholat istisqa, minta hujan, beliau akan bahas sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, dan beliau akan tutup dengan pembahasan sholat al-janazah. Beliau akan tutup dengan pembahasan sholat jenazah. Iya, ini sisa beberapa poin saja. Insya Allah kita akan ambil di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, fadhol. Bismillah, ini Ustaz, dari Abu Hanif, NTT. Ustaz. Lagi jauh beliau ini Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz. Izin bertanya, mana yang lebih utama ketika kita melakukan sholat lail dan witir di rumah? Apakah berjamaah dengan istri, ibu, saudara, dan anak-anak, atau sholat masing-masing Ustaz? Masya Allah. Pertama wajib kita tahu bahwa semua sholat sunnah tidak ada yang Nabi lakukan secara berjamaah dari sholat malam, kecuali sholat tarawih di malam-malam Ramadan. Malam-malam Ramadan tidak apa-apa. Kalau selain malam Ramadan, Nabi tidak pernah sunnah sholat malam dengan istrinya. Pernah satu kali saat Ibn Abbas bermalam di rumahnya, maka Ibn Abbas berdiri di sampingnya. Dan itu bukan Nabi lakukan sholat jamaah, tapi mau mengajarkan Ibn Abbas. Jadi sholat berjamaah, sholat malam dengan istri tidak sunnah. Tidak sunnah. Karena memang tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Kecuali di malam-malam Ramadan. Kecuali di malam-malam Ramadan. Itu saja. Wallahualam. Dari Ihwa dulu, ada? Ya, silakan. Bismillah. Ustadz, berdasarkan tadi yang Ustadz sampaikan, sholat witir yang 3 rakaat itu kan ada surah yang disyariatkan, surah Al-A'la, Al-Kafirun, sama Al-Ikhlas. Kalau misalnya kita cuma sholat 1 rakaat, apakah ada surah yang dianjurkan dibaca selain Berarti Al-Ikhlas. Ikhlas? Iya, kan rakaat akhir dari witir intinya. Rakaat akhir dari witir itu Al-Ikhlas. Jazakallah khair. Iya. Bismillah. Ustaz, Ana ingin bertanya, kan di sini di ruangan kita ini, di hari-hari aktif belajar itu, ini ditetapkan sebagai tempat sholat bagi warga sekolah. Yang jadi pertanyaan Ana, bagaimana kalau misalkan ada kegiatan khusus, rapat misalkan guru-guru atau taklim seperti ini? Apakah bisa ditetapkan sholat berjamaah juga, dikumandangkan azan seperti itu? Bisa. Iya, bisa ditetapkan. Maksudnya kan kita dianjurkan untuk, ya, intinya adalah boleh kita buat musola, boleh kita buat masjid. Iya, boleh kita buat musola. Musola itu lebih umum dari masjid. Musola itu bahkan tanah di luar kalau kita jadikan tempat sholat namanya musola. Lapangan kalau dijadikan tempat sholat namanya apa? Musola.
Namanya musola. Jadi dia lebih umum daripada apa? Masjid. Lebih umum daripada masjid. Masjid itulah yang ada hukum khusus. Yang tidak boleh jual beli padanya itu masjid. Kalau musola, seperti di lapangan, musola dibuat musola, di tanah, tidak ada hukum khusus itu. Tapi kalau kita bertanya terkait dengan boleh nggak kita kumandangkan adzan dan kita sholat di situ, maka boleh. Jawabannya adalah boleh. Apalagi memberatkan kalau pergi ke tempat lain. Dibolehkan. Iya. Bahkan ada hadis di kitab terkait dengan hal ini, bahwa Nabi SAW ketika sudah banyak sahabat dan berat mereka ke Masjid Nabawi, beliau menyuruh mereka untuk membangun musola di tempat-tempat mereka. Allah Allah. Kemudian Ustaz, ada lafaz zikir yang sering dibaca oleh orang-orang yang ini, ada kalimat yuhyi wa yumit itu. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, yuhyi wa yumit. Itu ada. Apakah ada dasarnya itu, Ustaz? Ada semua itu. Itu kan cuman tadi tidak disebutkan adalah karena ini Bukhari Muslim. Jadi ada lafaz zikir juga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu titik. Ada juga dengan lafaz sambungan tambahannya yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum wa huwa ala kulli syai'in qadir ditambahkan apa? Yuhyi wa yumit. Afwan Ustaz, ingin bertanya terkait teknis sholat witir tadi. Yang tadi kita pahami bahwa sholat witir 1, 3 dan seterusnya yang berjumlah ganjil dan 1 salam. Tapi saya pernah di satu masjid itu sholat witir dengan 2 kali salam, 2-1. Nah, itu bagaimana pandangan antum terkait itu? Terima kasih. Tidak apa-apa, itu berarti bukan masalah 2 tasyahud. Yang kita bilang tadi itu, ketika kita mau witir 3, kan boleh 1 tasyahud. Kalau kita mau bagi 2, ya salam setiap 2. Itu dilakukan. Artinya kalau 3 misalnya, boleh. Kalau kita tidak mau langsung 3, boleh 2 salam, baru 1. Witir ini 3, tapi witir itu boleh dipisah. Boleh dipisah. Tadi itu yang kita bahas adalah yang boleh langsung. Jadi boleh langsung 3 sekali salam. Boleh langsung 5 sekali salam. Seperti Nabi tadi. Dan boleh dipisah. Bahkan para ulama mengatakan, membahas mana yang utama, dipisah atau disambung. Seperti ini. Ya, syukran Ustaz. Bismillah Ustadz, tentang sholat witir. Zikir setelah sholat witir itu Ustadz, tadi disampaikan Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Itu kalau witir ya? Iya. Itu kalau menambahkan lagi dengan zikir-zikir yang lain, apa dibolehkan Ustadz? Tidak boleh. Jadi perlu kita pahami, ini juga yang saya singgung tadi ya. Yang disinggung sebenarnya di hadis tapi saya lupa singgung. Jadi ada lafaz hadis tadi, Pak. Dubura kulli sholatin maktubah. Dikir-dikir tadi itu adalah setelah sholat maktubah. Disebutkan namanya. Setelah sholat fardu. Sehingga tidak ada dikir setelah sholat sunnah. Kecuali tadi witir. Subhanal malikil kudus. Subhanal malikul kudus. Subhanal malikul kudus. Hanya itu. Tidak ada lagi yang lain. Jadi kita katakan dikir itu setelah witir karena Nabi ajarkan. Yang biasa juga didengar Ustadz, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fan. Itu sebenarnya Aisyah bertanya kepada Nabi, kalau saya dapat Lailatul Qadar, cuma orang pergi tambah di witir, itu masalah orang. Orang suka sekali tambah-tambah begitu. Dia suka sekali, dia kasih racing ya. Dia kasih ubah-ubah. Orang saja. Sebenarnya Aisyah bertanya konteksnya.
Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya dapat malam Lailatul Qadar? Apa yang saya harus baca? Nabi ajarkanlah tadi. Bacalah. Iya. Innaka afun. Itu tadi. Apa awalnya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau dapat Lailatul Qadar, Pak, bukan kalau witir. Kalau dapat Lailatul Qadar, kita berdoalah. Kalau malam itu misalnya malam 27 adalah malam yang paling diharapkan Lailatul Qadar, ya kita baca doa itu. Dan umum, tidak ada Nabi bilang di witir, bacalah di sujudmu. Tidak, semua umum di malam Lailatul Qadar. Cuman orang yang gabung-gabung. Adapun witir hanya Subhanal Malikul. Kemudian tentang kunut saat witir itu gimana Ustaz? Kunut witir boleh disyariatkan. Iya, karena kunut ada 3. Nazilah, witir, subuh. Nazilah disepakati disyariatkan. Witir diperselisihkan disyariatkan atau tidak. Yang benarnya boleh sekali-sekali. Karena Nabi ajarkan doa kunut witir. Iya, kalau kunut subuh itu yang dibicarakan. Tunggu Pak. Pakai mic supaya didengar. Iya, lanjutkan juga pakai mic supaya didengar. Habis tambahan dari Subhanal Malikul Quddus itu ada biasa Rabbul Malaikati wal. Enggak, itu doa sujud, Pak. Doa sujud itu yang subuh, bukan subhana. Subuhun kudusun Rabbul Malaikati waruh. Jangan campur-campur. Itu doa sujud, doa ruku. Doa ruku, doa sujud. Subuhun kudusun Rabbul Malaikati waruh. Doa ruku, doa sujud. Kalau witir, Subhanal Malikul Quddus. Jangan gabung-gabung. Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus. Bukan subuhun, subhana. Jangan kecampur-campur. Iya, semua beda riwayat, Pak. Ustaz, kalau beristighfar 3 kali di luar sholat fardu selain sholat fardu. Kalau selain sholat fardu maksudnya di umum, Pak. Bukan hanya setelah sholat. Atau setelah sholat sunnah. Setelah sholat. Setelah sholat sunnah? Enggak. Yang boleh adalah beristighfar di setiap keadaan. Setiap bermajelis. Nabi beristighfar lebih dari 90 kali. Kadang dinukil 100 kali dalam satu majelis. Ketika bermajelis. Adapun setelah sholat, sunnah tidak ada dzikir. Tidak ada istighfar, tidak ada yang lain. Bismillah. Ustaz, ucapan dubur sholat itu Ustaz, apakah sebelum salam atau sesudah salam? Baik, Pak. Kaidahnya dari Syekh Ibnu Utsaimin, dubur yang diinginkan adalah bisa sebelum, bisa setelah. Itu dubur, Pak. Kaidahnya adalah yang biasa diajarkan oleh Nabi, kalau doa itu biasanya sebelum salam, tapi dibilang dubur. Kalau dzikir dibilang dubur setelah salam. Itu teorinya. Rata-rata Nabi kalau diminta apa doa yang saya baca di dalam sholat, maka Nabi katakan, bacalah di penghujung sholatmu. Itu sebelum salam. Karena tasyahud termasuk tempat mustajab. Jadi itu kaidah yang sangat bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau Nabi bilang di penghujung sholat dan itu adalah doa sebelum salam. Kalau itu adalah dzikir setelah salam. Melanjutkan ini Ustaz, kalau imamnya sudah kita lambat bacanya, imam ternyata sudah harus salam. Kita selesaikan atau harus ikut imam juga salam? Ikut imam, wajib kita ikut imam. Jadi kapan kita masih ada doa yang kita mau minta, sementara imam sudah salam, wajib kita salam. Kalau batasnya Ustaz, tahiyat akhir. Tahiyat akhir kan Pak yang wajib tasyahudnya. Yang at-tahiyatu. Itu disepakati. Kemudian apakah wajib sholawat? Diperselisihkan. Dan yang benarnya itu juga wajib. Di tasyahud akhir Pak. Bukan di tasyahud awal. Wajib juga termasuk sholawat. Setelah itu sunnah. Termasuk doa meminta perlindungan dari 4 perkara, sunnah. Dan doa-doa yang lain, sunnah. Artinya, tidak boleh kita melakukan sunnah, terus kita tidak ikut imam. Kalau tidak ada, boleh ke
akhwat lagi, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Cek. Bismillah, afwan Ustadz, apakah boleh seseorang sholat witir 1 rakaat kemudian dia tambah lagi 2 rakaat untuk menambah menjadi 3 rakaat? Soalnya di rakaat pertama dia khawatir orang akan azan. Ternyata masjidnya masih putar murotal lagi, jadi dia menambah 2 rakaat lagi. Apakah sholat seperti ini boleh atau dia hanya melakukan yang 1 rakaat saja? Baik, ada yang berdalil dengan hadis yang kita baca tadi. Yang pertama Ibnu Umar, jadikan witir itu terakhir. Ada yang berdalil dengan hadis itu bahwa witir terakhir. Artinya kalau sudah witir, jangan lagi sholat. Itu berdasarkan hadis itu. Tapi yang benarnya berdasarkan hadis Aisyah, karena Nabi witir di awal malam dan belum tidak menutup kemungkinan belum berdiri lagi di akhir malam. Berdasarkan hadis Aisyah tadi adalah boleh, dan ini pendapat yang benar. Jadi kalau kita sudah witir, boleh lagi sholat genap. Yang penting jangan witir lagi. Itu saja. Berdasarkan hadis Aisyah. Yang di buku juga tadi. Wallahualam. Boleh tadi itu. Boleh, yang penting jangan witir lagi setelahnya. Cukup genap sampai adzan subuh. Wallahualam. Bagaimana orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak membaca artinya Al-Quran? Apakah itu termasuk orang yang tidak mentadaburi Al-Quran? Iya, tidak mentadaburi namanya. Tadaburi itu dipahami artinya. Kecuali orang yang tahu bahasa Arab, dia tahu artinya. Itu namanya tadaburi. Adapun orang yang membaca tanpa tahu arti, namanya membaca saja. Tidak mentadaburi. Cuman dia dapat pahala. 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf 10 kebaikan. Ya, kalau tadaburi itu ditafakkur, difikirkan maknanya, kandungannya. Wallahualam. Bolehkah menjamak sholat di luar waktunya? Misal sholat subuh dijamak di sholat zuhur. Kenapa? Iya, jadi tidak boleh jamak itu sholat subuh, zuhur. Yang boleh itu zuhur, asar, maghrib, isya. Terus kenapa dia jamak tadi? Tidak tahu Ustaz, melalui WA ini. Baik, ya tidak ditahu juga. Karena kan gini, sholat yang boleh dijamak itu hanya zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang boleh dijamak. Ada udur, sakit. Ketika kita sakit, boleh jamak zuhur, asar, sempurna, tetap 4. Boleh jamak maghrib, isya, sempurna 3, 4, begitu. Boleh. Adapun subuh, duhur, tidak boleh sama sekali dijamak. Ketiduran. Kalau ketiduran misalnya dia tidur dari setelah isya ya, atau tidur sebelum subuh, dia bangun adzan zuhur, itu bukan jamak namanya. Dia sholat kan gini, kalau orang ketiduran dari sholat, wajib dia sholat saat bangun. Berarti kan dia tidak jamak. Dia bangun waktu zuhur, wajib dia sholat subuh dulu, baru sholat zuhur. Itu bukan jamak namanya, itu karena udur. Karena udur ketiduran. Wallahualam. Apakah boleh sholat witir pada saat baru selesai sholat Isya? Boleh, kita sudah bilang tadi itu di pembahasan. Berarti yang bertanya ini ngantuk ya atau tidak hadir. Kita sudah sebut tadi, kurang kopi kah Bang ini ya? Iya, kita sudah sebut tadi, witir itu boleh awal malam. Setelah sholat Isya maksudnya itu. Iya, boleh tengah malam, boleh akhir malam. Apa hukumnya menggunakan asuransi yang dibayarkan perusahaan, tetapi asuransinya bukan BPJS? Asuransi dibayar oleh perusahaan. Kalau kita pakai sesuai uang yang masuk, tidak masalah. Ya, artinya uang yang masuk dari perusahaan misalnya dari gajimu ada 100.000 dibayarkan ke asuransi. Sehingga dia pergi berobat dengan menggunakan itu, ternyata dari 100.000 terkumpul itu 10 juta misal. Sudah uangnya yang terkumpul itu. Adapun kalau dia gunakan lebih daripada uang yang dibayarkan, ribanya. Ribanya, wallahualam. Bagaimana jika pasangan suami istri yang telah meninggal namun tidak memiliki keturunan? Maka jika rumahnya atau harta lainnya mau dijual, siapakah ahli warisnya? Apakah saudara kandung dari suami istri tersebut atau salah satunya saja? Iya, tergantung jatahnya siapa.
jatahnya suami. Kan gini, tadi meninggalnya bersamaan atau Duluan istrinya. duluan istrinya? Baik, berarti kan istri dia wariskan juga ke suaminya. Itu masalahnya. Jangan sampai kita langsung bilang keluarga saudara istri, saudara suami. Enggak. Jadi dihitung dulu. Siapa meninggal duluan? Ketika yang meninggal duluan istri dan rumah itu punya istri, maka dia wariskan ke suaminya. Suami kalau istri tidak punya anak, maka suami dapat setengah dari harta istri. Sisanya itulah yang disebutkan di surah An-Nisa ayat terakhir. Yang mendapatkannya adalah saudara-saudara atau saudarinya istri. Pun itu yang bagian istri saja. Adapun bagiannya suaminya, tidak boleh kita bilang didapati. Jadi masing-masing saudarinya, misalnya gini, jatahnya istrinya yang dapat kalau tidak ada ahli waris, suaminya, kemudian saudari-saudaranya istri. Jatahnya suami, misal suami meninggal, istri belakangan, maka istri dapat harta warisan dari suaminya. Sisanya maka yang dapat adalah saudaranya suami, saudarinya suami. Jadi tidak saling ketukar. Tidak saling ketukar. Tidak bisa dibilang ini punyanya suami istri langsung dibagi ke saudara suami, saudara istri. Tidak. Jatah masing-masing dulu. Berapa haknya suami? Berapa haknya istri? Baru ke saudaranya masing-masing. Kalau tidak ada ahli waris. Kita bisa baca yang tidak punya ahli waris adalah ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Wallahualam. Bagaimanakah hukum emas digital? Apakah haram? Haram. Emas digital itu haram. Kenapa? Karena syarat beli emas adalah dua syaratnya. Kalau emas dengan emas. Kalau kita beli emas dengan emas, maka dua syaratnya. Tangan ke tangan dan sama nilainya. 1 gram 1 gram. Kalau kita beli emas dengan rupiah, maka syaratnya cuma satu. Tangan ke tangan. Sekarang emas digital pernah nggak kita ambil? Jadi kalau tidak tangan ke tangan, kita kasih uangnya, dia kasih emasnya. Tidak begitu, maka riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Wallahualam. Ketika kita sholat subuh di masjid dan imamnya kunut, apakah kita ikut? Tidak ikut, karena kita tidak berpendapat itu sunnah. Kita tidak mengikutinya. Ustadz, ada satu aplikasi yang dimana isinya ada banyak promo makanan dan minuman. Dan kita bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk kita bagikan linknya. Lalu ketika teman kita download aplikasi dan membeli makan minuman dalam aplikasi itu memakai link yang kita bagikan, kita juga akan mendapatkan voucher kupon itu Ustadz. Semacam afiliator, apakah boleh? Dihindari hal itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu orang mau iklan. Dia mau sebenarnya, pertama manfaat yang dia mau adalah bagaimana aplikasi ini terkenal. Terus kita sengaja masuk di aplikasi itu untuk mengambil manfaat. Beda itu kalau kita belanja di sebuah aplikasi, ternyata kita dapat koin. Kita memang mau belanja. Kemudian kita dapat koin, dapat poin. Boleh kita pakai. Tapi kalau sengaja kita masuk di aplikasi itu untuk mendapatkan poin, kita tidak mau belanja. Tapi memang mau mendapatkan poinnya. Maka tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Itu sekarang MLM modern. Ya. Modern sekarang. Iya. Wallahualam. Bagaimana hukumnya jika tertidur ketika waktu sholat subuh tetapi sebelumnya sudah sempat terbangun pada saat masih masuk waktu sholat subuh tapi tertidur kembali dan terbangun sudah jam 6 pagi? Hukum apanya? Bagaimana? Kalau dibilang dosa tidak, kan mau diapa dia tertidur? Kan diangkat dosa dari orang yang tertidur sampai terbangun. Ada sanggahan tadi Ustadz yang tentang jamak sholat subuh. Ceritanya saya haid, bangun-bangun sudah siang. Tapi saya tidak tahu kapan bersihnya, jadi saya langsung mandi untuk sholat zuhur. Oh baik, jadi tidak, apakah, ini dia ragu, apakah suci, dia tidurnya kapan? Malam.
Masih ada darah. Tidur setelah Isya. Naam. Bangun duhur. Woi, kejam. Nyeri nah ini. Hah? Obat tidur dia pakai ini ya. Jadi malam masih darah. Kemudian bangun siang, ternyata sudah suci. Jadi dia sekarang ini adalah ragu apakah sucinya sebelum tadi terbit matahari. Iya. Anggaplah kalau dia misalnya dia anggap kayaknya suciku ini adalah sebelum terbit matahari. Ya kodo. Dia sholat subuh, dia mandi dan sholat subuh. Tapi kalau dia yakin bahwa sucinya bukan sebelum terbit matahari, maka tidak ada kewajiban sholat subuh. Ya tergantung dia sangkaan kuatnya di mana. Masih ada lagi sanggahan tentang aplikasi tadi, Ustadz. Baik. Jadi bagaimana menjadi afiliator di Shopee? Itu bagaimana? Karena kalau kupon itu dia bukan dapat saldo tapi dapat voucher promo. Jadi di Shopee kan kita jadi apa? Afiliator. Afiliator itu apa? Kita menjual sebuah barang memakai link yang dibagi juga, Ustadz. Jadi kalau orang beli pakai link itu kita dapat komisi. Beda. Jadi itulah yang saya tanyakan. Saya paham. Tapi bedanya adalah kalau di Shopee kita jadi wakil penjual. Kita paham tak? Jadi bukan kita jadi wakilnya Shopee. Kita ada toko, kita bagikan linknya. Kan begitu. Ada orang jual barang. Toko. Bukan Shopee yang buat. Bukan Shopee ini. Toko yang bagikan ini barangnya adalah dapat bonus. Berarti dia wakil dari toko. Kalau yang ini aplikasinya memang. Sekarang ada aplikasi baru. Dia mau bagikan aplikasi ini seluas-luasnya. Iya. Jadi memang ini masuk di aplikasi. Itu bedanya tadi itu. Itu bedanya. Kalau di Shopee adalah dia jualkan barangnya orang. Dia menawarkan barangnya orang. Akhirnya dia dapat apa? Bonus setiap yang membaginya. Walaupun sebenarnya di Shopee juga sebelum diteliti cara kerjanya seperti itu. Saya bilang orang tidak masuk lebih hati-hati. Orang tidak masuk lebih hati-hati. Perbedaannya dari sisi itu saja. Wallahualam. Bagaimana jika kita baru tahu, Ustadz, tapi sudah terlanjur digunakan vouchernya? Ya, alhamdulillah. Kata Allah di Quran terkait dengan ketika turun ayat pengharuman riba, kata Allah, "Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu masalah." Siapa yang datang nasihat yang mendalam dari Tuhannya, dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti, maka halal untuknya yang telah lewat. Masa mau muntahkan ki? Nah sudah jadi apa, men? Enggak. Yang telah lewat halal. Iya. Tinggal diperbaiki yang akan datang. Wallahualam. Habis? Halas. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.